Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Solum Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori yang mengenai tentang politik dan ilmu politik dalam penelaahan kooperatif. Di dalam bab ini kita fokus terhadap peta konsep yang akan saya bahas. Yang pertama, paradigma dalam perbandingan politik. Yang kedua, beberapa perbedaan. Yang ketiga, identifikasi paradigma. Yang keempat, akar sejarah dan asal-asal fundamental pencarian paradigma. Dan yang kelima, warisan para pemikir dan konsep-konsep dalam pergerakan menuju pembentukan paradigma ortodok. Dalam bab ini kita akan berbicara tentang paradigma dalam perbandingan politik. Dalam paradigma perbandingan politik ada beberapa pendekatan paradigma di sini. Yang pertama, pendekatan paradigma tradisional. Yang kedua, pendekatan behavioral. Yang ketiga, pendekatan pasca behavioral. Artinya, apa itu pendekatan tradisional? Pendekatan ini saling mengaitkan fakta dan nilai dalam ilmu politik. Yang kedua, pendekatan behavioral. Pendekatan ini memisahkan fakta dan nilai dalam ilmu politik. Jadi sudah jelas perbedaannya antara tradisional dengan pendekatan behavioral. Kalau tradisional itu lebih mengaitkan fakta dan nilai dalam ilmu politik. Kalau behavioral itu adalah memisahkan antara fakta nilai dalam ilmu politik. Yang ketiga, pendekatan pasca behavioral. Pendekatan ini fakta dan nilai dikaitkan pada tindakan dan relevansi. Artinya, kalau tadi dikaitkan dengan mengaitkan dengan fakta dan nilai, sekarang tahapan kedua adalah memisahkan fakta dan nilai, dan tahapan tiga ini adalah dikaitkan dengan tindakan dan relevansi. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan di atas, yakni keseragaman perilaku politik yang diungkapkan dalam sebuah teori. Yang kedua, penguji dari keabsahan teori tersebut. Yang ketiga, teknis pencarian data. Yang keempat, kuantifikasi dan mengukur data. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang membedakan teori tersebut. Yang selanjutnya, sistematis dan riset dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita berfokus terhadap teori yang tadi, kita menemukan identifikasi paradigma. Identifikasi paradigma di sini membahas tentang paradigma membantu para ilmuwan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusinya dengan menggunakan asumsi-asumsi yang masuk akal, tapi terbatas. Yang selanjutnya, namun mereka tidak dapat menemukan hal-hal di luar dari asumsi mereka sendiri. Kerugian dari wawasan sempit mereka ini adalah asumsi mereka tidak dapat bersaing dengan asumsi para ilmuwan yang lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada akar sejarah dan alasan-alasan fundamental pencarian paradigma. Dua gaya pemikiran telah menjadi landasan analisis perbandingan politik, yaitu secara historis, yang kedua secara positif. Secara historis, tubuh dari perbedaan akademik Jerman di akhir abad ke-19, historis dianut oleh Hegel, Marx, dan lainnya. Historis berurusan dengan sejarah. Yang kedua secara positif, tindakan sebagai reaksi terhadap historis. David Hume merupakan pelopor terkemuka positif yang tumbuh dari imperialisme Inggris klasik dan tampak menjadi
basis positif dalam ilmu politik kontemporer. Nah, selanjutnya. Nah, warisan di sini para pemikir dan konsep-konsep dalam pergerakan menuju membentuk paradigma ortodoks merekonstruksi pemikiran kelompok positif menuju kecenderungan bahwa prinsip ilmiah didasarkan pada pengalaman indera, tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan. Dalam pengetahuan ini yang didasarkan pada pengalaman bersifat objektif membuat orang tidak dapat mengetahui apa yang tidak ia lihat, sentuh, atau dengar. Artinya ini bersifat gaib ya kalau secara ilmu sebagian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Sang Maha Pintar memberikan rezeki paham. Aku lihat astafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.